Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, seperti biasa, kita akan berdoa kepada Najwa untuk memimpin doa ke depan. Silakan ke depan. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan manusia. Coba buka bukunya di halaman buka halaman 197. Sudah? Kita akan belajar tentang mengenal norma dalam adat istiadat daerah. Yang pertama, seperti biasa ada tujuan pembelajaran. Di sini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, coba Syakila bacakan. Peserta didik dapat memahami arti dari norma. Ya, yang kedua, Komang bacakan. Peserta didik dapat memahami arti adat istiadat. Oke, yang ketiga, siapa? Yang Widi. Bacakan nomor 3. Nah, kelihatan, oke. Berarti ya baca nomor 3. Peserta didik dapat membedakan norma dan adat istiadat. Oke, nomor 4, Anissa baca. Peserta didik dapat memahami norma atau adat istiadat di daerahnya. Oke, hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, kita akan melihat pelajaran sebelumnya. Pernah belajar tentang barter? Pernah kan? Tentang kepada mekar dan terakhir tentang bentang alam. Pernah kan? Ya. Ke materi inti. Adik Pak, tolong dibacakan dulu sedikit. Kita akan masuk ke dalam materi pengertian norma. Sesuai yang dijelaskan oleh Adik Pak, norma adalah aturan, pedoman atau ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma itu adalah aturan. Jadi dalam masyarakat itu harus ada norma, harus ada aturan-aturan. Fungsinya untuk apa? Nah, nanti di slide berikutnya bakal kita tahu apa fungsi dari norma. Nah, di sini ada tujuan norma dalam kehidupan. Ada yang mau baca? Silakan. Ada yang mau berpartisipasi baca? Jadi ya, oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau sambung baca? Syakila? Norma bertujuan mencegah terjadinya konflik antar Individu. maupun kelompok. Norma bertujuan mewujudkan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Oke, jadi kita hidup ini harus memiliki norma. Nah, tujuannya seperti kita bacakan tadi, untuk mengatur perilaku agar manusia bertindak sesuai dengan aturan, bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertujuan mencegah terjadinya konflik antar individu maupun kelompok, dan mewujudkan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Jadi norma ini kan adalah aturan-aturan. Jadi setiap tempat itu masih ada aturan sendirinya, setiap daerah itu ada aturan tersendirinya. Nah, norma ini kalau jika kita tidak memiliki norma, pasti kan kayak orang, kita tidak memiliki norma pasti bentrok aja gitu enak. Kita nggak bentrok sama masyarakat satu dan lain karena tidak ada norma. Jika ada norma itu kan ada aturan. Jadi dia pasti akan saling harmonis karena ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini ada norma yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalau dalam suatu lingkungan sekolah pasti kan ada peraturan kan, kayak ditempel-tempel. Kalau tertib ada kan, kesepakatan kelas ada kan, seperti yang itu kan. Itu termasuk dalam norma apa enggak? Soalnya masuk ke dalam norma apa enggak? Karena kenapa? Karena berisi tentang aturan dan tata tertib. Jadi kalau di sekolah tidak ada tata tertib, tidak ada norma. Misalkan tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Coba tidak ada norma, pasti kalian akan main-main, penjelasan guru tidak akan dimengerti. Begitu ya. Next. Nah, tadi kan kita membahas tentang norma. Kemudian ini ada tentang adat istiadat. Saya akan bacakan. Pengertian adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, dianggap sebagai aturan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar sederhana. Adat sama dengan aturan atau norma yang mengatur perilaku. Istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, adat istiadat mencakup nilai norma, kebiasaan, dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak selalu tertulis. Nah, tadi kan saya kan sudah mengatakan norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu biasanya masuk kategori dalam adat. Adat istiadat yang norma itu hampir sama. Cuma yang membedakan kalau adat istiadat itu diturunkan secara turun-temurun. Misal setiap agama karena itu yakin pasti memiliki norma atau aturan masing-masing. Kita bahas secara Islam. Secara Islam, coba ada tidak aturan yang tertulis dalam Al-Quran? Yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Ada apa? Itu kan aturan tertulis, tapi tertulis dalam Al-Quran yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Kalau dalam ajaran Hindu, kamu ada aturan di kitab-kitabnya yang suruh sembahyang? Ada kan? Ada kan? Nah, seperti itu, pasti aturannya itu mengikat. Kalau kamu sopan, hubungan dengan orang lain jangan ganggu. Kita teman sembahyang pun kita harus sopan. Terakhir, pelanggaran tidak kasih sosial seperti berada. Seperti yang saya tadi, jangan kalian tidak sopan dan jangan di depan orang tua. Masih gini, kamu orangnya siapa kalau sopan sekali lewat depannya orang tua begitu? Begitu kan? Pasti pernah kan? Ada di sini pernah kan? Misalkan bicara ayah
ada orang di depannya lagi berbicara orang besar, masih sama dia, ada orang, masih ada, kamu kan siapa? Sebentar kali ada orang bicara, gitu ya. Jadi tua muda, maksudnya teman sebaya, maupun itu lebih muda dari kita, orang tua bicara itu harus sopan. Ketika kalian sopan, pasti lawan yang kalian ajak bicara, lawan yang kalian ajak melakukan interaksi sosial pasti akan membalas, akan melakukan timbal balik yang sama seperti kalian. Tulis sekarang kebiasaan adat istiadat yang kalian ketahui di lingkungan kalian. Dua aja ya. Oke, silakan dikerja masing-masing. Yang berpergian ke kota lain harus menggunakan yang lain. Normal itu kan aturan. Jadi kamu masih lihat aturan yang ada di masyarakat. Langsung dari ya. Oke, sampai dari sini kegiatan pembelajaran hari ini tentang materi IPA. Sebelum kita pulang ke rumah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi, untuk kalian di rumah terus mencintai adat istiadat kalian dan melakukan norma-norma supaya kehidupan kalian harmonis. Baik, sebelum kita pulang, kita akan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Najwa. Boleh masuk ke depan? Kita kasih. Baik, sebelum sampai sini kegiatan kita, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan partisipasinya hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita siapkan dulu.